Pernahkah kita bertanya, mengapa hidup ini terasa begitu kejam? Mengapa takdir seolah menertawakan kita dengan penderitaan, kehilangan, dan luka? Kita berjalan, berharap, berusaha, lalu jatuh tersungkur berkali-kali. Dan di tengah rasa sakit itu, kita bertanya, apakah ini adil? Apakah Tuhan salah menuliskan hidupku? Tapi filsafat, spiritualitas, dan iman justru mengajarkan sesuatu yang mengejutkan, bahwa takdir, betapapun pahit dan kejamnya, tetap pantas untuk dicintai, bukan karena ia indah, tapi karena ia nyata. Dan dalam kenyataan itulah kita menemukan kekuatan. Friedrich Nietzsche, filsuf yang dikenal karena keberaniannya melawan dogma dan menyentuh inti eksistensi, pernah menulis tentang konsep amor fati, cinta pada takdir. Nietzsche berkata, amor fati, itulah cintaku. Aku tidak ingin sesuatu menjadi berbeda, tidak ke depan, tidak ke belakang, tidak untuk selama-lamanya. Tidak hanya menanggung yang perlu, apalagi menyembunyikannya, tetapi mencintainya. Bagi Nietzsche, hidup bukan tentang melawan arus takdir, melainkan menari bersama arus itu. Karena saat kita membenci takdir, kita sebenarnya sedang membenci kehidupan itu sendiri. Dan siapa yang membenci kehidupan, ia tidak akan pernah bisa hidup sepenuhnya. Tapi mengapa kita sulit menerima takdir? Jawabannya sederhana. Karena kita ingin mengendalikan segalanya. Kita ingin menentukan bukan hanya proses, tapi juga hasil. Kita ingin dunia tunduk pada rencana kita, bukan rencana Tuhan. Namun kenyataannya, banyak hal berada di luar kendali kita. Kapan kita dilahirkan? Keluarga seperti apa yang kita miliki? Siapa yang meninggalkan kita? Kapan penyakit datang? Kapan kematian menjemput? Kita boleh berusaha, tapi hasilnya bukan milik kita. Dan justru disinilah letak keindahan yang sering kita lupakan. Bahwa takdir bukan musuh, melainkan bagian dari simfoni besar yang melampaui diri kita sendiri. Dalam tradisi iman, ada keyakinan mendalam, rencana Tuhan tidak pernah salah. Kita mungkin tidak mengerti saat ini. Kita mungkin menangis, kecewa, bahkan marah. Tapi rencana itu berjalan dengan harmoni yang tak terlihat. Seperti seseorang yang hanya melihat satu potong puzzle, lalu merasa gambarnya jelek. Padahal ketika semua potongan tersusun, barulah ia sadar, ternyata ada keindahan yang besar. Rencana Tuhan tidak bisa diukur dengan logika pendek kita. Kadang ia meruntuhkan agar kita bisa membangun ulang. Kadang ia mengambil agar kita belajar menghargai. Kadang ia menunda agar kita lebih siap menerima. Dan kadang ia melukai bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan bagian yang tak pernah kita sadari. Mencintai takdir bukan berarti pasrah buta. Nietzsche tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi boneka, dan iman pun tidak meminta kita berhenti berusaha. Pasrah adalah soal hasil, bukan proses. Kita boleh tidak mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan proses. Bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bangkit setelah jatuh, bagaimana kita bersikap dalam setiap kesulitan. Takdir memang menentukan akhir sebuah cerita, tapi sikap kita dalam menjalani perjalanan, itulah ruang kebebasan manusia, dan di sanalah kita diuji. Nietzsche melihat hidup sebagai pertarungan, bukan taman bunga. Ia berkata, apa yang tidak membunuhku membuatku semakin kuat. Kita sering mengira kebahagiaan datang dari hidup yang mulus, tanpa luka. Padahal justru luka itulah yang menempa kita. Penderitaanlah yang membentuk keberanian. Kehilanganlah yang mengajarkan nilai kehadiran.
Maka ketika takdir terasa kejam, mungkin Ia sedang melatih kita, mungkin Ia sedang mengubah kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dari sebelumnya. Di depan takdir, manusia hanya punya dua pilihan, membenci takdir atau mencintai takdir. Membenci takdir. Kita bisa mengeluh, meratap, dan menyalahkan dunia. Kita bisa merasa menjadi korban, tapi hidup tidak akan berubah. Yang ada hanya kepahitan. Mencintai takdir, kita bisa menerima, merangkul, bahkan bersyukur. Bukan karena takdir itu manis, tapi karena ia bagian dari perjalanan kita. Dan justru dengan mencintainya, kita menjadi bebas. Nietzsche mengajarkan kita untuk memilih jalan kedua, amor fati. Karena hanya dengan itu, kita bisa hidup dengan penuh. Cinta pada takdir bukan soal pasrah. Cinta pada takdir adalah soal keberanian untuk berkata, "Aku memilih mencintai hidup ini, apapun bentuknya. Aku memilih menari dengan badai, bukan lari darinya." Ketika kita bisa berkata demikian, kita menemukan kebebasan sejati. Karena tak ada lagi yang bisa merenggut ketenangan kita. Tidak kesulitan, tidak penderitaan, tidak kehilangan. Kita tahu bahwa semua itu sudah semestinya terjadi. Dan dengan menerimanya, kita tidak lagi jadi korban, kita jadi manusia yang merdeka. Iman mengajarkan, manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Nietzsche mengajarkan, jangan hanya menerima yang perlu, tapi cintai ia apa adanya. Dua pandangan ini bertemu dalam satu kesimpulan, bahwa manusia harus berusaha dengan maksimal, tapi menyerahkan hasil dengan ikhlas. Kita mengendalikan proses, tapi kita tidak bisa mengendalikan hasil. Jika gagal, itu bagian dari pelajaran. Jika berhasil, itu bagian dari anugerah. Dan keduanya sama-sama takdir yang harus dicintai. Seringkali kita tidak sadar bahwa penderitaan hari ini adalah hadiah tersembunyi untuk masa depan. Seperti petani yang harus menanam benih, membajak tanah, bahkan menunggu hujan. Proses itu melelahkan, penuh keringat, bahkan terkadang menyakitkan. Tapi pada akhirnya, dari tanah yang rusak itulah tumbuh kehidupan baru. Demikian pula takdir. Ia sering datang dalam bentuk luka, tapi di baliknya ada benih kebijaksanaan. Kita hanya perlu waktu dan kesabaran untuk melihatnya. Pada akhirnya, hidup bukan soal menaklukkan takdir, tapi menaklukkan diri sendiri. Kita tidak bisa memilih apa yang akan menimpa kita, tapi kita bisa memilih bagaimana kita menyikapinya. Nietzsche mengajak kita untuk mencintai takdir dengan sepenuh hati. Iman mengajak kita untuk percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah salah. Keduanya bertemu dalam satu pesan yang sama. Jangan takut pada takdirmu. Jalani dengan cinta, dengan usaha, dan dengan keikhlasan. Karena hidup ini, meskipun penuh luka, tetaplah sebuah anugerah. Dan mencintai takdir berarti mencintai kehidupan itu sendiri. Takdir mungkin kejam, tapi ia juga guru yang paling setia. Mungkin ia mematahkan sayap kita, tapi agar kita belajar terbang dengan cara yang baru. Mungkin ia merenggut apa yang kita cintai, tapi agar kita menemukan cinta yang lebih dalam. Dan mungkin ketika semua terasa gelap, kita hanya perlu berbisik pada diri sendiri. Aku mencintai takdirku, karena rencana Tuhan tidak pernah salah.